Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami sepanjang hari ini Tuhan. Sekarang waktu kami akan memulai ibadah kami, Victorian Prayer. Kau berkati jalannya ibadah ini agar berjalan seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Kau percayakan untuk berikan firman Tuhan, Kau pakai juga dia dengan luar biasa, agar apa yang dia sampaikan bisa kami terima dengan baik dan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita kembali dalam ibadah kita, Victorian Prayer. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian pada malam hari ini. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau, tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau, tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Yesus Tuhan, seperti pujian yang kami sudah naikkan Tuhan, kami percaya bahwa doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ya Bapa. Oleh karena itu pada malam hari ini Tuhan, kami mau sama-sama bersatu hati, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kalau juga nanti kami akan
membawakan doa syafaat kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami dengar pada hari ini melalui firman-Mu Tuhan, itu akan menguatkan kami, itu akan menjadi rema dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu, biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap orang yang mendengarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, puji Tuhan, dimanapun kita berada hari ini, mungkin masih di kantor atau sedang dalam perjalanan pulang, kita mau sama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Pada malam hari ini yang mau saya bagikan adalah sebagian dari firman Tuhan yang ayat natsnya diambil dari Yohanes 15 ayat 7. Kita mau sama-sama buka Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Di sini ada 2 poin yang mau saya bahas, yang mau kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah di ayat ke-7a. Kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Arti dari kalimat ini adalah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau terjemahan dari The Passion itu saya bacain, but if you live in life union with me and if my words live powerful within you. Artinya di bahasa Indonesia, jika kamu hidup dalam kesatuan hidup denganku dan jika kata-kataku hidup dengan kuat di dalam dirimu. Sekali lagi, jika kamu hidup dalam kesatuan hidup denganku dan jika kata-kataku hidup dengan kuat di dalam dirimu. Jadi, apa yang tertulis yaitu kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, itu berarti kita memiliki hidup yang dalam kesatuan hidup dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang intim. Jadi di dalam doa itu kita harus punya sesuatu. Jadi Tuhan gak meminta kita untuk berdoa dengan kata-kata yang indah. Tuhan gak minta kita mungkin berdoa yang panjang-panjang, lama-lama, mungkin sampai menangis. Tidak salah, tapi yang terpenting yang Tuhan mau adalah di dalam doa itu sendiri kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita tahu persis apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Itu yang pertama. Tuhan mau kita bisa punya hubungan yang dekat dengan Dia melalui doa itu sendiri. Lalu yang kedua, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jadi tadi kan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kadang pas ada kata-kata mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kita tuh langsung GR. Kayak, yes, apa aja nih, gue boleh minta apa aja gitu kan. Tapi di ayat ke-8, Yohanes 15 ayat 8, dibilang, dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Perlu digarisbawahi, dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan. Kembali lagi, jadi mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Betul, kita bisa meminta apa saja yang kita kehendaki. Tapi jangan lupa, apa yang kita minta itu ke Tuhan, itu juga harus menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Gimana? Ya dengan kita tahu apa yang kita minta ke Tuhan itu sama dengan apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita. Ya gimana caranya? Ya dengan hubungan yang intim itu sendiri dengan Tuhan. Jadi dalam ayat ini artinya adalah permintaan kita yang kita kehendaki itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ibaratnya gini, kalau di sebuah perusahaan ada satu project yang bisa bikin nama perusahaan itu melejit dan orang-orang yang mengerjakannya adalah orang-orang yang sudah dikenal, performanya bagus, loyal terhadap perusahaan. Nah, kalau udah kayak gitu, pasti apa aja yang dibutuhin untuk project itu pasti akan diberikan gitu kan, karena perusahaan tahu bahwa apa yang mereka minta itu semua untuk
kemajuan perusahaan itu. Ibaratnya seperti itu. Jadi sama, kalau misalkan Tuhan tahu kita adalah muridnya Dia, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita kenal Tuhan, begitupun Tuhan juga tahu kita anaknya, Tuhan kenal dengan kita gitu. Apapun yang kita minta Tuhan pasti kasih. Kenapa? Karena Tuhan tahu itu semua demi kemuliaannya Dia gitu. Itu semua kita minta bukan karena ego kita, bukan karena keinginan pribadi kita, bukan karena semata-mata ya ego kita, tapi itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Jadi mungkin yang perlu dipertanyakan, yang perlu kita pertanyakan ke dalam diri kita sendiri, apakah selama ini apa yang kita doakan itu hanya untuk ego kita, memenuhi ego kita, atau memang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita gitu. Kalau saya boleh bercerita juga, seringkali saya minta sesuatu yang mungkin itu ego saya gitu. Saya minta sesuatu, ada beberapa hal yang saya minta ke Tuhan dan itu belum Tuhan kasih atau tidak Tuhan kasih, tapi yang pasti saya belum mendapat gitu. Setelah saya membaca renungan ini, saya membaca ayat ini gitu, saya kembali diingatkan bahwa apakah selama ini yang saya minta itu untuk semata-mata ego saya, semata-mata orang-orang melihat siapa saya, atau untuk semata-mata orang melihat Tuhan dalam hidup saya. Jadi apa yang kita minta pasti adalah yang kita pikir baik untuk kita gitu kan. Tapi apakah yang baik untuk kita itu sesuatu yang memuliakan Tuhan atau sesuatu yang memuliakan diri kita sendiri gitu kan. Jadi mungkin malam ini kita bisa sama-sama merenungkan kembali apakah yang kita minta dalam doa kita itu adalah sesuatu yang memang sesuai dengan maunya Tuhan atau sesuatu yang sesuai dengan keinginan hati kita, keinginan ego kita. Seperti itu, saya kembali diingatkan gitu, karena memang ada kejadian beberapa belakangan ini, memang saya berdoa untuk sesuatu tapi juga saya belum dapat, Tuhan belum kasih. Saya juga jadi kembali merenungkan dalam diri saya, apakah yang saya minta itu tuh sesuai dengan keinginannya Tuhan gitu. Apakah yang saya minta itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan atau hanya untuk memenuhi ego saya gitu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita kembali perbaiki hati kita, kembali perbaiki tujuan kita. Kita berdoa karena kita pengen punya hubungan yang intim dengan Tuhan, karena kita semata-mata ingin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ingin tahu justru apa yang menjadi hatinya Tuhan gitu, bukan apa yang menjadi hati kita. Kita mau kembali merenungkan itu, kita mau kembali meluruskan apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada pikiran kita, supaya apapun yang kita naikkan setiap doa kita itu semua boleh menjadi sesuatu yang berkenan untuk kemuliaan Tuhan. Sekian renungan yang bisa saya sharing hari ini. Semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita mau bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita. Yesus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat renungan firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Kalau kami kembali diingatkan Tuhan untuk kembali memperbaiki hati kami Tuhan, biarlah apapun yang kami doakan, apapun yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa, itu semua semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan bukan untuk ego kami sendiri ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami seringkali berdoa bukan untuk mendekatkan diri kami kepadamu, bukan untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, tapi hanya untuk memaksakan kehendak kami. Kami mohon maaf ya Bapa, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami juga mau berdoa secara syafaat ya Bapa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Indonesia ada dalam genggaman tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Indonesia ada dalam lindungan tangan-Mu ya Bapak. Kalau juga tahun depan, tahun 2024 akan ada pesta demokrasi, akan ada pemilu Tuhan. Kami yakin dan percaya siapapun pemimpin negara kami, itu semua adalah yang terbaik pilihan daripada Engkau ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan kalau negara kami senantiasa boleh Engkau lindungi, negara kami boleh menjadi negara yang aman. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapak, dan biarlah Tuhan
boleh terjadi banyak kebangkitan rohani di negaramu ini Indonesia ya Bapak. Biarlah setiap lidah boleh mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami yang hidup ya Bapak. Terima kasih Tuhan kalau kami juga teringat jemaat kami, Jemaat GBI Batu Penjuru Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapak, dengan apapun pergumulan mereka ya Bapak, mungkin ekonomi, Tuhan Engkau yang tahu, Engkau yang kami yakin dan percaya, Engkau yang akan cukupkan segala kebutuhan jemaat kami. Kalau juga sedang mungkin ada jemaat kami yang lagi struggle dalam urusan mencari pekerjaan ya Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan, pekerjaan yang terbaik sudah Engkau sediakan. Kalau juga ada kami teringat jemaat kami, saudara-saudara kami yang masih sekolah, masih kuliah, Tuhan Engkau yang berkati sekolahnya, mungkin juga sedang ulangan atau apapun itu ya Bapak, kami yakin dan percaya setiap kebutuhan pendidikannya juga sudah Engkau sediakan. Teringat teman kami yang mungkin ada di luar kota untuk pendidikannya, kuliahnya ya Bapak, Engkau yang jagai, Engkau yang sertai Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga yakin dan percaya mereka boleh menjadi terang, mereka boleh menjadi garam dimanapun mereka berada Tuhan. Semua ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mungkin sedang sakit Tuhan, dimanapun dia berada. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menjamah mereka, mereka boleh sembuh total 100%. Setiap dokter yang menangani, setiap obat yang dimakan Tuhan, kami mau memberkati Tuhan, biarlah apapun itu boleh menjadi hal yang baik buat jemaat kami Tuhan, sehingga jemaat kami boleh sembuh dan boleh bersama-sama kembali ke gereja kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari yang indah ini ya Bapak. Kalau sebentar kami juga akan mungkin beristirahat, kiranya Engkau yang berkati Tuhan, biarlah kami boleh istirahat, kami boleh tidur dengan nyenyak, kami boleh mimpi yang indah Tuhan, dan bangun esok pagi dengan keadaan yang fit, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Biarlah Tuhan kami juga boleh bangun dan kembali menjadi perpanjangan tangan-Mu, boleh menjadi berkat sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sekian VIP pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.